Haleluya, thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Orang Maya Syarana, Kirala Maya Syarana. Thank you Jesus. Terima kasih. Sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Kita akan buka, kita akan baca Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 2 sampai 5 saya akan baca. Dikatakan begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita baca dari ayat pertama saja ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan mana yang tidak mengecewakan? Tentu bukan pengharapan kepada manusia, kepada benda, kepada situasi dan kondisi, kepada orang lain. Tentu ini semua mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Kepada benda kita bisa hilang. Sekarang kita bisa punya uang banyak. Tidak ada request atau apa, tiba-tiba sakit penyakit, uang kita tidak ada. Bahkan sampai seluruh tabungan juga tidak ada. Itu kalau benda. Kan ketika kita berharap kepada situasi dan kondisi tidak menentu. Covid salah satu contohnya. Siapa yang pernah menduga tiba-tiba seluruh dunia shutdown, seluruh dunia tiba-tiba berhenti, tidak ada aktivitasnya, kota seperti kota mati, tidak ada orang yang berani keluar, semua ada di dalam rumah. Siapa menyangka itu? Dikatakan pengharapan tidak mengecewakan, tentu bukan pengharapan kepada benda, bukan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Poin yang pertama tentang pengharapan, jangan hilang pengharapan. Kenapa? Poin pertama Bapak Ibu Saudara, karena pengharapan merupakan akhir dari setiap proses yang kita jalani. Pengharapan itu adalah akhir dari setiap proses yang kita jalani. Ada banyak orang Kristen pengharapannya ditaruh di depan. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, ini pengharapan yang di dalam Tuhan. Bukan pengharapan kepada benda, pengharapan kepada manusia, atau pengharapan kepada situasi dan kondisi. Dikatakan begini, coba di ayat yang ketiga. Bukan hanya itu saja, pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan itu di akhir proses hidup kita. Bukan itu saja, dikatakan begini, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Loh kok bisa sih? Orang sengsara kok bermegah, Bapak Ibu Saudara? Orang sengsara kok bermegah? Lalu dikatakan begini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan, setiap problema, masalah, asal bukan karena dosa, ternyata kita bermegah atas itu semua. Ketika kita mengalami kesengsaraan, ketika kita mengalami tantangan hidup, persoalan, problema, proses dalam kehidupan, ternyata kita orang yang bermegah. Karena ketika kita melewati kesengsaraan itu, akan muncul yang namanya ketekunan. Bapak Ibu Saudara,
Engkau akan naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Aku akan membawa engkau dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu semua janji Tuhan. Itu pengharapan. Dan tidak mungkin Anda menerimanya now. Karena pengharapan itu ada di ujung proses dari hidupmu. Itu ada di akhir. Kadang ada yang 25 tahun nunggunya seperti Abraham. Ada yang 13 tahun nunggunya seperti Yusuf. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara, tapi ada juga nunggunya 12 tahun seperti perempuan yang sakit perdarahan. 12 tahun. Asal ku jambah saja jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu di akhir proses hidup kita. Ada banyak orang maunya sekarang. Sekarang Tuhan. Karena itu ada berapa banyak orang gini, kok tidak seperti yang diharapkan. Kok tidak seperti Tuhan, kok tidak ngerti aku. Karena memang Tuhan tidak untuk dimengerti, Tuhan untuk dipercayai. Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Dia bukan tidak menolongmu. Belum selesai rencananya dalam kehidupanmu. Dan kau harus melewati itu supaya kau tekun. Apakah kau sudah tekun? Apakah kau sudah tahan uji? Karena ketika kau sudah di level tahan uji, disitulah akan ada pengharapan yang tumbuh dalam kehidupanmu. Dikatakan dikit begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan.